Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran geomorfologi umum yang ketiga. Pertama ada relief. Itu bentuk muka bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Jadi relief itu perbedaan tinggi. Dilihat dari relief juga bisa dilihat dari situasi topografinya. Situasi topografi terdiri dari posisi topografi yang dikelompokkan jadi beberapa bagian. Itu ada puncak, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, dan dasar lembah. Jadi profil dari relief ini itu dilihat dari puncak hingga dasar lembah. Kemudian bisa dilihat juga dari ketinggian absolutnya yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian pula. Lebih dari 200 meter dari permukaan laut, 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut, 500 hingga 1500 meter permukaan laut, dan lebih kurang dari 1500 permukaan laut. Jadi situasi topografi tadi ya, itu juga memiliki pengaruhnya pada keterbukaan terhadap matahari. Entah itu karena perbedaan ketinggian yang dimana jika terkena pada lokasi yang spesifik, itu sinar matahari kadang tidak mengenai permukaan dan ya begitu. Karena jarang ada yang terkena sinar matahari secara sering dan ada yang jarang, maka itu juga berpengaruh pada laju pelapukan. Jadi ketinggian juga mempengaruhi pada keterbukaan pada matahari. Kemudian posisi topografis berikutnya itu adalah bentuk lereng. Bentuk lereng juga itu terdiri dari bentuk umum yang dikelompokkan menjadi 3, ada cembung, cekung, dan datar. Dan secara umum juga bentuk lereng ini dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu sub bentuk umum, yaitu cembung beraturan dan tidak beraturan. Untuk gambarnya saya lupa masukkan ya, tapi contohnya tetap ada. Dan untuk pos topografi yang ketiga juga ada bentuk lembah yang dikelompokkan menjadi 5, dangkal, U bentuk halus, U bentuk tajam, V bentuk halus, dan V bentuk tajam. Gambar juga saya lupa masukkan ya, karena ini saya kerjakannya terlalu terburu-buru sampai lupa ya. Jadi untuk kalian yang mengerjakan PPT ini, saran saya kerjakan lebih awal supaya tidak terburu-buru seperti saya. Kemudian situasi topografi keempat itu ada hubungan relief, lereng, dan beda tinggi. Bisa dilihat dari tabel ini. Unit relief ada datar rendah, berombak, bergelombang, berbukit, bergunung curam, bergunung terjal, dan ya memiliki kriteria kemiringan lereng yang berbeda-beda. Apa yang beda tinggi ya. Lanjut, yang kelima ada pola aliran. Pola aliran hubungan jaringan pengaliran aliran yang menoleh permukaan bumi, baik yang ada di aliran permukaannya maupun kering. Jadi ini bentuk pola aliran dari situasi topografi tersebut. Ini terbentuk karena perbedaan ketinggian yang ketika air hujan itu jatuh, maka air hujan itu akan membentuk suatu pola aliran seperti dilihat pada gambar tersebut ini. Kemudian masuk ke ini material. Itu pertama batuan. Ya, di sini ada tabelnya jenis batuan, ada batu intrusif,
B. Konstruktif, metamorf, sedimen. Sedimen juga ada yang memadat dan lepas-lepas. Untuk pelapukan batu inklusif ini tidak ada. Batuan beku itu lebih dari 50 cm. Kategorikan dangkal. Ketiga itu 50 sampai 150 cm, termasuk kategori menengah, dan lebih kecil dari 100, kurang dari 150 cm, termasuk kategori dalam. Kita masuk di proses, yaitu semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen, sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda dewasa tua di permukaan bumi. Oke, maksud yang dimaksud dari proses di sini yaitu gejala awal atau peristiwa pada permukaan bumi secara geologi yang terjadi pada luar bumi, seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Terus itu ada erosi atau terlepasnya partikel tanah terangkut dan terendapkan. Kemudian erosi tanah tadi yang saya sebutkan, erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu jadi erosi tanah itu disebabkan oleh air terjadi dari 3 tahap. Pertama, tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah. Kedua, tahap pengangkutan oleh media erosif seperti air dan aliran angin. Ketiga, ada tahap pengendapan pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. Oke. Untuk proses yang dijelaskan tadi, yang berikutnya itu ada gerakan massa, yaitu perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan oleh gravitasi dan air sebagai agen yang mengangkutnya. Jadi maksudnya di sini tanah atau batuan itu bisa bergeser akibat berbagai macam gangguan seperti gravitasi yang mengganggu kestabilan lereng sehingga terjadi perpindahan tanah atau batuan, dan bisa juga oleh air seperti contohnya longsor ya. Ini salah satu gambarannya dari pergeseran tanah massa tadi ya. Lanjut, tipe gerakan massa berdasarkan kecepatan gerak kondisi aliran tanah. Ya, di sini bisa dilihat gambarannya juga. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke struktur. Tadi sudah proses, sekarang kita masuk ke struktur. Untuk poin pertama itu ada arsitektur muka bumi. Ya. Jadi arsitektur muka bumi itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 6 poin ya. Ada struktur kekar, struktur lipatan atau fold, struktur sesar atau fault, dan keempat bidang pelapisan atau stratigrafi, kelima ketidakselarasan, dan keenam kekerasan batuan. Arsitektur bumi itu bisa dilihat pada gambar di sampingnya, di mana itu gambarnya berbeda-beda. Ada yang bentuknya rata, yang berlipat-lipat, dan ada yang berbentuk seperti patahan atau seperti belahan-belahan seperti itulah. Lalu untuk struktur yang berikutnya itu ada berbagai sifat bumi yang erosi. Erosi juga itu bisa mempengaruhi struktur muka bumi. Yang lalu ada kekar. Kekar itu adalah struktur bidang berupa retakan yang terjadi pada batuan yang belum mengalami proses penggeseran. Dapat terjadi karena tektonik dan non tektonik. Oke. Jadi kekar itu struktur bidang atau batuan yang seperti dijelaskan tadi, batuan yang retak tapi belum mengalami pergeseran. Seperti di gambar yang batuan di sini contohnya ya.
Ini dapat terjadi karena tektonik maupun non tektonik. Maksudnya bisa terjadi karena bukan pergeseran lempeng dalam bumi, bisa jadi hal yang lain begitu. Terus ada wujud sesar dalam peta lapangan. Ini ya bisa dilihat di sini saja. Sesar ketika yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya, ketika yang kayak tadi ya, yang seperti gambar sedikit ini. Lalu ada stratigrasi, membahas tentang pelapisan endapan batuan terutama batuan sedimen. Kajiannya meliputi, kita skip aja ini juga kita ada hukum-hukum dari hukum uniformitiliasrem, hukum initial, hukum horizontal. Ya, kita langkai saja. Nah, waktu. Kita masuk ke waktu. Bentuk permukaan bumi seringkali hanya dipahami berdasarkan kronologi waktu. Jadi setiap fenomena atau kejadian yang ada di bumi secara geologis itu juga dipengaruhi oleh waktu. Bisa jadi kejadian perubahan tersebut terjadi pada waktu yang sudah berlalu atau sudah lama. Waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun lalu dan beberapa puluh tahun lalu, Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi kejadian tersebut itu sudah terjadi atau bisa jadi fenomena alam itu yang terjadi sudah ratusan tahun lalu. Oke, dan waktu ini merupakan waktu geologi, ada masa koisikum, kuarter, tersier. Dan ya, itu pembahasan terakhir menutup dari akhir jumpa kita hari ini. Saya Fadli, NIM AHTP 1240442, mengucapkan terima kasih.